Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini akan kami sampaikan sebuah kajian bertemakan tentang anjing. Anjing dalam bahasa Arab dikatakan kalbun, yang mana anjing tersebut menurut madhab Syafi'i dihukumi najis. Bahkan sebagian ulama anna kulla kilabin najasatun, semua anjing itu hukumnya najis kecuali anjingnya ahlul kahfi, ashabul kahfi. Anjing ashabul kahfi itu dihukumi suci. Nah, hadirin yang kami hormati, dibalik kenajisan hukum anjing itu ada 10 kebiasaan anjing yang perlu kita tiru. Walaupun anjing itu dihukumi najis, akan tetapi di dalam kitab Syafinah ada hikmah. Di balik kenajisan hukum dari anjing itu ada 10 tingkah laku anjing yang perlu kita tiru. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmatun hadi hikmatun. Ada hikmah fil kalbi aslu hisolin. Di balik kenajisan hukum anjing itu ada 10 tingkah. Ada 10 tingkah pada diri anjing itu yang terpuji. Jadi anjing kan hukuman najis. Walaupun najis, iku anak tingkah laku anjing yang berjumlah 10 itu tingkah laku yang terpuji. Bahkan yang bailil mukminin Allah yahlu minha. Bahkan sebaiknya kita sebagai orang mukmin itu meniru tingkah laku anjing yang jumlahnya ada 10. Jadi jangan menganggap remeh sesuatu perkara yang dianggap hina lah. Karena kadangkala perkara yang hina, bentuk yang hina itu bisa dijadikan sebagai bahan inspirasi buat kita semua, termasuk di dalamnya tentang anjing. Nah, tingkah laku anjing yang jumlahnya ada 10 itu, yang pertama, la yazalu ja'ian wa hadhihi sifatu solihin. Yang pertama, anjing itu selamanya akan terus merasa lapar, ngeli baik. Nah, anjing itu jaian selama walaupun dikasih makan tetap lamun di esuk di mangan tulit pirang menit gah di manganku mangan maning gah iku anjing. Jadi sifat ngelihku, sifat laparku selalu ada. Nah, wahadi sifatu solihin itu perlu kita tiru. Itu merupakan salah satu sifat orang soleh. Dengan arti kita sebagai orang mukmin harus meniru anjing jaian lapar. Dengan arti kita kudu sering berpuasa. Nah, yang pertama, anjing itu selalu lapar, maka sifat laparnya anjing itu perlu kita tiru dengan jalan kita selalu berpuasa. Itu yang pertama. Wasalniatu utawi kang kamping pindo iku layanamu iku ora turu opo kalbun minal laili saking wengi illa qalilan angin setitik. Yang kedua, sifat anjing yang perlu kita tiru adalah anjing itu kalau waktu malam sedikit sekali tidurnya. Jadi ya pada intinya mah anjing bakal bengi beli turu lah bahasanya. Lamun turu ya sekelipan tangi maning. Wah, ya kayak guluan reang ya. Kalau kagak sampean mah kadang-kadang turun netas maghrib tangine subuh. Nah, sifat yang kedua dari anjing yang perlu kita tiru adalah anjing itu kalau malam tidurnya sedikit. Wahadhi min sifatil mutahajjidin.
Nah, anjing yang tidurnya selang sedikit ini perlu kita tiru. Ini merupakan satu sifat anjing yang ditiru oleh orang-orang yang ahli tahajud. Nah, kula sampean turunnya agak akeh. Turu jam 10, tangi jam 11. Awan. Tahajud. Jam 11 awan. Gua non. Itu yang kedua. Jadi anjing itu tidurnya hanya sedikit, maka itu merupakan suatu sifat orang-orang yang ahli tahajud. Itu perlu kita tiru. Asali satu utawi kang kaping telu iku lau tulida iku lamun den tolak so opo kalbun fil yaumi ing dalam satina alfa marotin kelawan 100 ambalan ma baroha mangka ora lebar-lebar opo kalbun an babi sayyidihi saking lawange sayyide atawa bendaharane atawa majikane kalbun wahadihi iku min alamatis sodikin iku saking alamate wong kang sodikin niku. Dan yang ketiga, sifat anjing yang perlu kita tiru adalah anjing kalau diusir 100 kali dalam sehari itu tidak akan pergi dari rumah majikannya. Kasampean dua kiri mana aja kiri bahasa Indonesia ya punya anjing lah, sampean punya anjing iku lamun diusir sampai ping 100 kon minggat gak ora gelem minggat ya saking wis tunduk wis patuh ning majikane. Nah iku perlu kok sampean tiru kula sampean kudu tunduk ning Gusti Allah. Gusti Allah sing dadi Tuhane kula sampean kabeh niku. Ora kaya manusia ya, ora diusir gak lunga. Iya, kadang-kadang manusia mah Ora diusir gak lunga. Ora diusir gak lunga. Itu sifat yang ketiga dari anjing adalah walaupun satu hari diusir sampai 100 kali, maka anjing tersebut tidak akan pergi dari rumah majikannya. Jadi kula sampean kabeh yo tetap tunduk patuh ning Gusti Allah niku sebagai Tuhannya. Arabiatu utawi kang kaping papat idza mata iku kana mati opo kalbun lam yahlif mirasan wa hadhi min alamatil zahidin. Sifat yang keempat dari anjing yang perlu kita tiru adalah anjing itu kalau meninggal, kalau mati, maka anjing itu tidak akan meninggalkan harta warisan. Jualan gak anjing ya. Lakang gue rebutane. Jadi iku anjing itu kalau mati ya mati wis. Orang manusia mah apa mati ya rebutan warisan. Cakaran. Nah, anjing kalau mati tidak meninggalkan warisan itu merupakan suatu sifat yang ditiru oleh kalangan orang zahid, wong zuhud ya. Jadi wong zuhud itu ya bakal mati ya mati ya, orang ninggali apa-apa, orang mikir tentang anak putu sebagainya, kau mana beli. Kenapa wong zahid, wong zuhud itu wis kabeh pasrah ning Gusti Allah. Perlu dipahami bahwasannya sing aran zuhud, orang yang zuhud itu bukan berarti orang yang benci terhadap dunia tidak kan. Tapi pernah saya sampaikan di dalam kitab Kifayatul Atqiya itu bahwasannya yang zuhud itu adalah orang yang mempunyai harta tapi hartanya itu tidak sampai di hati. Orang disimpan ning hati ono bahasane iki. Ya biasa bae kok. Iku arane wong zuhud. Wong zuhud kok. Pengertian zuhud itu dalam kitab Kifayatul Atqiya adalah harta yang tidak disimpan dalam hati. Maka kadangkala anak wong sing sugih tapi ya biasa ibadah biasa dan sebagainya. Ya pemahaman berarti orang yang zuhud itu bukan berarti orang yang miskin kan. Orang zuhud itu bukan berarti orang sing miskin. Wah kamu jadi miskin mau zuhud enggak kan. Zuhud itu adalah orang yang mempunyai harta tapi hartanya itu tidak sampai disimpan di hati dan hartanya itu tidak sampai mengganggu ibadah ning Gusti Allah kawan iku zuhud. Jadi yang keempat yang sifat anjing yang perlu kita tiru adalah anjing itu kalau meninggal dunia
tidak akan meninggalkan warisan. Wa hadhi min alamati zaidin, itu salah satu alamatnya wong zuhud. Jadi wis pasrah ning Gusti Allah bae kon. Sing wong zuhud itu bukan berarti wong zuhud iku ya wong fakir dan sebagainya, beli. Wong zuhud iku wong sing duweni harta, yang punya harta tapi hartanya tidak sampai kumantil ataupun tidak sampai ning ati, tidak sampai mengganggu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al khamisatu utawi kang kaping 4 dari al khamisatu utawi kang kaping 5 dari sifat anjing yang perlu kita tiru adalah ayak na'a minal aladi bi'adna maudiin wahadi min alamatil rodin. Jadi anjing itu akan menerima sifat anjing itu kona'ah, wis kona'ah batin terima lah, walaupun dirinya itu ya menerima lah, pokoknya menerima walaupun dalam posisi dewek rendah. Bi adna maudiin wa hadhi min alamati rodin, itu termasuk alamate wong-wong kang ridho. Jadi kalau sampean kabeh kalau ingin meniru sifat anjing, jadilah orang yang ridho anjing tersebut. Anjing adalah suatu hewan yang sangat menerima, Asa di satu utawi sifat anjing yang nomor 6 yang perlu kita tiru adalah ayang zuro ila kulli man yuro hatta yatwalahu lukmatan wahadimin alamatil masakin. Yang keenam sifat anjing yaitu si anjing itu akan selalu melihat kepada orang sehingga orang tersebut memberikan makanannya untuk anjing. Jadi bahasanya mah anjing itu tidak ingin merebut. Jadi biasa be sedurunge wong rupiah meneng be. Kalau sampai praktekan kah apa ikut termasuk min ahlakil masakin, termasuk ahlake wong miskin. Jadi lamun dipai siji ya wis diterima pe siji kon. Allah contohkan anu beli wa min alamatil masakin. Asabiatu utawi kang kaping 7 dari sifat anjing yang perlu kita tiru adalah lauturida wa hatta alaihi turaba fala yahdub wa la yaqid wa hadhi min ahlakil asyikin. Anjing, sifat anjing yang nomor 7 adalah anjing itu kalau dilempar iku ora bakalan marah, iya tak Kang? Iya, Melayu. Malam Melayu ya? Yang tahu berdua anjing ya, udah ya. Kota kon yang Cina. Rasing sering plepek ki mah. Lauturida lamun den tolak wa khusalan den tauraken ali op aturobu fala yahdub. Jadi anjing itu sifatnya lamun dibantah ki Beli malas ya, bantah. ora bendu ora sengit kah? Berarti orang malas bantah tau ya? Iya. Orang malam Iya, tahu Melayu. orang. Iya, malam Melayu Malam kebetulan. Melayu ya? Oh iya, Menang watu, Masalah ngomong watu. gitu sih. Ya takon sing dua anjing beli. Lur pengalaman. Jadi anjing itu sifat yang keenam apabila dilempar dengan batu itu tidak merasa bendu, tidak merasa marah. Ora dendam. Iya, dendam. Dan juga anjing tersebut tidak mempunyai sifat dua ini unek-unek, jadi nggak punya sifat dendam. Anjing itu wahadi min alamatil asyikin, ini termasuk sifat-sifat wong kang asyikin, wong kang bronto rindu ning Gusti Allah. Jadi ya wong ya ikhlas bae on. Niku. Asabiatu yang ke-7. Yang ke-8 idza huliba ala maudhi yatruku wa yadhhabu ila ghairi. Yang ke-8 ada satu sifat anjing yang ke-8 yang perlu kita tiru adalah anjing itu kalau tempatnya ditempati oleh orang lain, maka anjing akan pindah cari tempat yang lain. Jadi umpamanya anjing ini biasa turunnya ning kene ya umpamanya. Tuli je dheweke lunga
tempat ini ada yang menempati anjing lain, maka anjing yang tadi itu katanya nggak marah. Jadi anjing yang pertama menempati yang pertama itu akan pindah mencari tempat yang lain. Ya bilang kamu. Bro. Ya buat enak dua kiri kamu. batur. Iya debatur lah. Ya kita mampu tentu beli dua anjing asalnya. Jadi sifat anjing kalau dalam kitab Kasafina, mungkin teman-teman yang punya anjing coba, maksudnya coba diperhatikan. Jadi anjing itu kalau sudah menempati satu tempat dan tempat tersebut kalau ditempati oleh anjing yang lain, maka anjing tersebut tidak akan marah. Bahkan anjing tersebut, anjing yang pertama tuh ya, akan mencari tempat yang lain gitu. Itu sifat anjing. Mbu, aku tahu ya. Buat kakak nyambu. Dean mah. Wahadi min af'alil hamidin. Iki Ya termasuk anak kita berarti salah nyatane. satu sifat anjing yang perlu kita tiru. Jadi orang-orang yang min af'alil hamidin, jadi orang-orang yang selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya umpamanya kita dua jabatannya kita diambil oleh orang lain, ya wis sakon aja sampai wah Oh ya beli ngandel. Baliknya Ya, apa orang cak gulat. sifat anjing sifat anjing tuh. Jadi sifat anjing yang nomor 8 Berarti lebih mulia anjing. apabila dirinya mempunyai tempat dan tempat tersebut kok ditempati oleh anjing yang lain, maka anjingnya tidak marah. Beda kalau sampai kami Iya. iya. Siapa ngejar bacokan Apa jadi bacokan itu apa maning? Wah, tekan. Jabatan direktur ana sing ngusir. Ana sing Wah, ngusir, sing Pak. Celurit, Jabatan direktur, ngacung. jabatan apa? Ditempati di wong saja ngamuk, disantet dan sebagainya ada sampai. Nah, Biasa ini. tukang khotbah di lengser aku ngamuk, ora kena, ora kena. Wis biasa bae, biasa aja. Jangan sampai cinta ditolak, dukun Biasanya bertindak. biasanya tukang imam tahlil ana lebih anyar umpamanya kah tulu jo tahlil dipindah sung ngamuk aja, itu bukan sifat yang terpuji. Itulah sifat anjing, ataupun biasanya tukang ngimami ana ustad anyar ngimami imam lawase ngamuk umpamanya itu enggak anu bisa ngerebut hak. Jadi dikolong. jabatan Marah-marah. orang imam-imam itu aja jadi itulah Pakai yang itu mempunyai pakai sifat yang barang apabila yang tempat dirinya ditempati oleh anjing lain, maka anjing yang pertama itu tidak akan marah, bahkan dheweke duduk posisi sejene niku. Umpama sampean jadi imam, toli ku anak ustad anyaran kon dadi imam ya sampean aja nyingkir. Wis biasa dadi makmum, enak dadi makmum kan, enak dadi makmum. Tanggung jawab ora gede. Tawadune. Nah, iku min af'alil hamidin, itu salah satu sifat dari orang-orang yang selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Atasiatu utawi sifate anjing kang nomor 9 iku ida ujida. Iku ida ujida iku ndang nalikane den paringaken, den pai lahu kadue anjing kalbun ai uktiya lukmatan akalaha wabata aleha wabatalan sewengi aliha ingatase lukma wahali min alamatil qoniin 5 kabeh. Jadi anjing itu kalau diberi makan satu pulukan ya wis mangan tole ya wis pangan ora Para urug. ora priben lah ya wis pangan bae iku min alamatil qoniin. Jadi qoniin ku wong kang qanaah nrima al asratu utai sifat kang nomor 10 iku ana setune anjing iku idza safara min baladin ila ghairiha lam yatazawwad wa hadhihi min alamatil mutawakkilin. Sifat yang ke-10 dari anjing, dari sosok anjing yang perlu kita tiru adalah anjing itu apabila bepergian dari satu wilayah ke wilayah yang lain, maka anjing itu tidak akan membawa sangu. Orang gawa duit, orang gawa ongkos, bahasanya kan. Orang gawa bekal. Nah, sifat anjing yang semacam ini itu perlu kita tiru. Karena apa? Karena sifat anjing yang semacam itu adalah merupakan min alamatil mutawakilin, termasuk sifat-sifat wong kang ondingen
termasuk sifatnya salam. Notis mau kemana bilang? 10. 10 tak? Iya. Gua 10 ya? Iya. Kon ini sih. Di sifat yang ke-10 dari anjing adalah apabila anjing itu bepergian, maka bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain, maka anjing itu tidak pernah membawa bekal. Nah, semacam ini adalah termasuk min alamatil mutawakilin, termasuk alamat ataupun tetengere wong kang tawakal ning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu ada 10 sifat dari anjing yang perlu kita tiru. Mung sayange sing anjing kene iki lakas sing duwe anjing, jadi ya Harap dimaklumi. Harap dimaklumi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga saja bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barang kaya rama garap nguli.